7 tanda Anda bakal sukses di 3i Network. Tahukah Anda bahwa sukses itu bisa diprediksi? Ya, sukses bisa diprediksi jika Anda tahu tanda-tandanya, ya. Nah, orang yang sukses di 3i Network memiliki 7 tanda ini. Nah, apakah Anda punya tanda ini? Dan apakah Anda berpotensi untuk sukses di 3i Network? Yes, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kebiasaan sukses. Nah, orang yang akan sukses di bisnis 3i Network punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak sukses. Ya, kalau Anda punya kebiasaan ini berarti Anda ada di jalan yang benar, ada di jalur yang benar menuju kesuksesan Anda di 3i Network. Tapi kalau Anda tidak punya kebiasaan ini, ya sudah, jangan harap, oke? Yes, kebiasaan apa sih? Kenapa kok kebiasaan itu penting sekali? Yes, awalnya Anda yang membentuk kebiasaan. Tapi selanjutnya kebiasaan itu akan membentuk diri Anda, ya, membentuk masa depan Anda itu ditentukan oleh kebiasaan Anda. Dulu awalnya misalnya Anda tidak bisa mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil misalnya, ya. Awalnya hari gigi berapa dan lain sebagainya. Tetapi lama-lama Anda membentuk kebiasaan, lama-lama autopilot, betul ya? Tanpa Anda mikir lagi ini gigi berapa dan lain sebagainya, tiba-tiba Anda sudah jalan. Betul? Itu yang namanya kebiasaan. Sehingga Anda tidak perlu mikir lagi, ya. Automatic without thinking, itu adalah kebiasaan. Nah, ketika Anda sudah sampai punya kebiasaan, kalau Anda nggak melakukan itu kayaknya badannya nggak enak gitu, yes, itu tanda-tanda Anda bakal sukses. Kebiasaan apa sih yang dilakukan oleh orang-orang sukses di 3i Network? Ya, kebiasaan-kebiasaan sederhana, bukan kebiasaan yang wow, ya, yang nggak bisa dilakukan oleh orang, nggak. Kebiasaan simple, tapi saking simpelnya banyak orang akhirnya tidak melakukan. Ya, apa saja? Ya, yang pertama misalnya, kebiasaan presentasi minimal 15 kali dalam 1 bulan. Simple kan? Hanya cerita, ya, presentasi cerita ke orang lain. Ya, cerita ke teman, ke keluarga, minimal 15 kali tiap bulan. Oke? Hal yang simple, tapi apakah Anda lakukan? Nah itu, orang-orang yang sukses bukan hanya 15 kali presentasi. Mereka bisa 30 kali presentasi, mungkin 60 kali presentasi dalam 1 bulan. Yes, apakah itu Anda lakukan? Kemudian, yang kedua, mereka punya kebiasaan apa? Membaca buku positif minimal 15 menit setiap hari. Ya, setiap hari mereka punya kebiasaan. Ya, mungkin awalnya susah, ya, begitu buka buku, ya, matanya yang menutup, gitu kan. Begitu bukunya ditutup, matanya membuka. Nah, itu, tapi Anda harus paksakan. Yang namanya kebiasaan di awal Anda perlu paksa, tapi lama-lama, ya, Anda akan terbiasa. Sehingga kalau tidak melakukannya, kayak ada yang kurang. Kenapa sih Anda penting untuk membaca buku? Karena di bis 3i Network bukan sekedar berapa banyak downline Anda, berapa banyak mitra Anda bisa closing berapa, tetapi bagaimana pertumbuhan pribadi Anda. Ya, Anda menjadi pribadi yang lebih hebat lagi, menjadi yang lebih kuat, lebih baik lagi di bis 3i Network. Ini luar biasa ya bis 3i Network. Ini bisa mengubah Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, salah satunya dengan membaca buku. Ini penting sekali. Oke, kemudian yang kedua, Anda mengikuti pertemuan, ya. Pertemuan, ada BOP, ya, ada mungkin meeting kecil dan lain sebagainya dilakukan oleh leader Anda, ikuti, ya. Setiap ada pertemuan Anda ikuti, Anda belajar dari orang-orang yang sudah lebih dahulu sukses dibanding Anda. Dan saat ini luar biasa. Pertemuannya ada juga yang online, ya, ada BOP online lewat Zoom, bisa lewat Facebook. Anda bisa tonton bagaimana cara presentasi, bagaimana testimoni dari leader-leader yang luar biasa. Yes, Anda ikuti itu. Itu kan hal yang simple, ya, hal yang simple. Jadikan itu kebiasaan Anda. Oke, ya, itu adalah beberapa kebiasaan simple, ya, kebiasaan simple. Kemudian apa lagi? Ya, Anda tonton video mengenai 3i Network, 1 video tiap hari, ya. Anda bisa tonton tadi yang dari Zoom, ya, di YouTube banyak sekali, dan lain sebagainya. Anda belajar, Anda upgrade diri Anda terus. Yes, itu beberapa dari kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Kebiasaan kecil, ya, kebiasaan sederhana yang bisa diduplikasikan. Kalau Anda tidak mau melakukan, ya bagaimana mitra-mitra Anda
mau melakukannya juga. Ya, jadi kalau Anda sudah punya kebiasaan ini, Anda ada di jalur yang tepat. Ya, Anda ada di jalur menuju crown agency. Oke, kalau Anda tidak pernah ya, Anda presentasi hanya 1-2 kali sebulan, udah nggak usah mimpi jadi crown ya. Anda tidak punya tanda buat jadi sukses di 3i Network. Yes, itu yang pertama, tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah Anda punya motivasi internal yang kuat. Ya, Anda punya motivasi internal yang kuat. Kenapa penting? Karena di bisnis 3i Network ya, Anda sudah dibayangi, wow, jadi crown agency, dapat income 200 juta lebih per bulan. Yes, yes, pasti crown. Anda semangat sekali ketika ikut pertemuan, ketika Anda ditawarkan bisnis ini. Anda wow ya, matanya hijau gitu kan. Melihat, waduh, kalau dapat duit segitu gimana ya, dan lain sebagainya. Tapi begitu Anda terjun di lapangan, ketika Anda cerita, ketika ada penolakan, mungkin teman dekat Anda malah menghina, udah kamu jangan ikut kayak gituan, itu penipuan dan lain sebagainya. Kemudian mental Anda down, ya. Kemudian, aduh, kenapa ya, kok susah banget ya, kok banyak ditolak orang ya, kenapa? Kemudian Anda nggak semangat, kemudian nggak presentasi lagi. Nah, kalau orang-orang yang sukses di 3i Network, orang-orang yang punya potensi untuk sukses, mereka punya motivasi internal yang kuat. Mereka bukan karena disuruh-suruh leadernya, bukan karena ya dipaksa-paksa. No, mereka bergerak karena ada motivasi internalnya. Mereka punya impian yang mendesak, sesuatu yang ingin segera mereka wujudkan. Ya, berapapun harga yang harus dibayar, mereka mau melakukan. Mau presentasi 30 kali sebulan, mereka mau lakukan. Disuruh baca buku, mereka baca buku. Tonton video, datang ke pertemuan, dan lain sebagainya. Mereka mau melakukan apapun juga harganya demi mewujudkan impian mereka yang mendesak. Ya, apa impian mendesak Anda? Ya, apakah Anda sudah punya? Kalau Anda nggak punya, ya Anda nggak punya motivasi internal yang kuat. Ya, Anda hanya termotivasi, hebat ya, ada orang penjual kue leker bisa dapat 30 juta per bulan. Wow, hebat ya, mantan satpam bisa dapat 200 juta lebih per bulan, mantan kenaik bus dan lain sebagainya. Anda hanya lihat motivasi eksternal dari luar gitu. Anda wow gitu ya, tapi dalam diri Anda sendiri, Anda nggak punya motivasi internal. Anda nggak akan bisa sukses. Ya, kuncinya Anda harus punya motivasi internal. Apa sih alasan Anda mau melakukan ini? Apa sih alasan Anda mau ditolak ya? Apa sih alasan Anda mau bersusah payah melakukan bisnis 3i Network itu? Kalau Anda nggak punya, waduh, susah ya. Anda harus punya. Temukan dulu ya. Sebetulnya sukses di bisnis 3i Network itu nggak susah ya. Sukses di 3i Network itu nggak susah. Yang susah adalah yang mencari alasannya kenapa Anda harus sukses di 3i Network. Ya, kalau Anda sudah ketemu alasannya, nggak susah 3i Network itu. Ya, tapi menemukan alasan Anda kenapa Anda harus sukses, itu yang nggak gampang. Tapi kalau ketika Anda temukan itu dan Anda pegang baik-baik, Anda pegang impian Anda, mungkin impian Anda pengen mengajak orang tua Anda umroh, mengajak keluarga Anda, pengen membelikan rumah baru untuk keluarga Anda, pengen membelikan mobil dan lain sebagainya. Jadikan itu motivasi internal yang kuat, sehingga akan mendorong Anda. Leader Anda suruh atau leader Anda enggak, Anda tetap akan jalan. Karena apa ya? Yang membuat Anda bergerak itu adalah impian mendesak Anda. Yes, itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga adalah Anda percaya diri. Yes, tanda bahwa Anda bakal sukses di 3i Network adalah Anda percaya diri. Apa sih musuh dari percaya diri? Biasanya adalah, ya Anda meragukan diri Anda sendiri. Ya, Anda ragu diri Anda. Bisa nggak ya saya sukses di 3i Network? Bisa nggak ya? Saya kan nggak punya pengalaman. Saya kan background pendidikannya, aduh, cuma lulusan SD, cuma lulusan SMP, SMA, dan lain sebagainya. Ya, dan Anda ini memasuki dunia yang tidak Anda kenal. Betul nggak? Bisnis 3i Network, mengenai ini perusahaan asuransi dan lain sebagainya. Anda tidak punya pengalaman sama sekali. Anda takut memasuki kayak masuk hutan belantara yang tidak Anda kenali. Ya, itu musuh yang harus Anda hadapi ya. Anda merugikan diri Anda sendiri. Terus bagaimana caranya percaya diri? Percaya diri atau confident. Confident is come from competence. Oke? Confidence comes from competence. Jadi percaya diri itu datang dari kompetensi. Datang dari Anda memiliki kemampuan
memiliki keahlian di bisnis tersebut. Jadi artinya apa? Ketika Anda join 3i Network, memang Anda belum tahu apa-apa. Makanya Anda duduk, dengarkan, Anda belajar. Anda tonton video ini, Anda orang luar biasa. Anda mau belajar tandanya. Ya, Anda belajar, Anda pelajari mengenai bisnis, Anda praktekkan. Gak perlu nunggu sempurna, tapi Anda praktekkan ya. Belajar, lakukan, ajarkan. Siklusnya itu aja. Belajar, lakukan, ajarkan. Ketika Anda lakukan siklus itu, Anda belajar, Anda praktek di lapangan, kemudian Anda ajarkan kepada mitra-mitra Anda, duplikasi terjadi, Anda akan semakin kompeten. Anda semakin menguasai bisnis ini. Jangan Anda sudah join 6 bulan, join 1 tahun, ditanya biaya akuisisi itu apa, nggak ngerti. Ya. Kemudian, lo kenapa sih kita disarankan join minimal 700.000 misalnya, supaya bisa jadi crown agency, Anda nggak ngerti. Dan lain sebagainya, dan hal-hal yang lain, Anda perlu pelajari di bisnis ini. Oke, Anda juga bisa tonton channel YouTube ini ya. Ada lebih dari 190 video yang sudah saya buat khusus untuk Anda belajar bagaimana bisa sukses di 3i Network. Ya, kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang, klik tombol loncengnya juga. Ya, ini. Jadi Anda mesti punya percaya diri. Kalau Anda percaya diri, Anda yakin bahwa Anda bisa sukses di bisnis ini, itu adalah tanda bahwa Anda benar-benar bisa sukses. Oke, itu tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat adalah komunikasi efektif. Ya, Anda punya kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Komunikasi seperti apa? Ya, komunikasi lisan misalnya. Bagaimana Anda bisa presentasi ke satu orang? Ya, Anda menceritakan bisnis ini ke satu orang, mungkin ke 2 orang, ke 3 orang. Mungkin lebih besar lagi ke 5 orang, ke 10 orang, ya di pertemuan BOP, mungkin 20 orang, 30 orang, nanti lebih besar lagi, 100 orang, bagaimana nanti 500 orang, bagaimana 1000 orang. Yes, Anda perlu latih kemampuan Anda ini. Oke, itu melalui lisan ya. Bagaimana kemudian melalui tulisan, bagaimana bisa berkomunikasi lah. Update di Facebook misalnya, di WA dan lain sebagainya. Bagaimana bisa membina tim Anda di WhatsApp group dan lain sebagainya. Anda perlu punya kemampuan komunikasi yang efektif ya. Kalau Anda punya kemampuan ini, Anda bisa menggerakkan tim Anda. Yes, itu adalah tanda bahwa Anda bakal sukses di 3i Network. Oke, tadi yang keempat. Kemudian tanda yang kelima ya. Tanda yang kelima adalah growth mindset. Ya, growth mindset artinya apa? Anda punya mindset ya, Anda punya pola pikir yang terus berkembang ya, terus bertumbuh ya. Growth mindset lawannya adalah fixed mindset ya, mindset yang tetap ya dibanding yang bertumbuh. Artinya apa? Kalau Anda pengen besar, Anda pengen sukses, Anda pengen jadi crown agency, Anda perlu ya menumbuhkan pola pikir Anda. Jangan hanya ada di level ini terus, tapi Anda mau bertumbuh. Caranya bagaimana? Ya tadi ikuti kebiasaan orang sukses. Salah satunya Anda baca buku minimal 15 menit setiap hari. Itu akan mengupgrade diri Anda. Bagaimana Anda bertumbuh mindset Anda. Ya orang-orang sukses, pengusaha-pengusaha terkenal, itu mereka pasti punya kebiasaan membaca buku. Contoh Bill Gates. Bill Gates itu punya kebiasaan sehari itu 1 jam membaca buku di pagi hari. Luar biasa, 1 jam. Orang terkaya di dunia. Lah Anda bagaimana? Ya, aduh, baca 1 kalimat aja udah ngantuk gitu kan. Nah gimana? Ya, Anda perlu punya growth mindset. Ya, mindset Anda perlu bertumbuh. Ya, bertumbuh. Jadi tidak hanya di level yang sama, tapi level Anda terus meningkat. Karena apa? Bisnis Anda itu akan sebesar mindset Anda. Kalau mindset Anda kecil ya, bisnis Anda nggak mungkin jadi besar. Tapi kalau mindset Anda bertumbuh menjadi semakin besar, bisnis Anda juga akan semakin besar. Kapasitas Anda semakin besar, sehingga bisnis Anda juga semakin besar. Ya, jadi miliki growth mindset, ya, pola pikir yang terus berkembang, ya, terus berkembang, semakin besar, semakin baik lagi. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah bersahabat dengan kegagalan. Ya, tanda bahwa Anda bakal sukses di 3i Network kalau Anda mau bersahabat, bukan bermusuhan dengan kegagalan. Ya, bersahabat dengan kegagalan itu maksudnya gimana? Jadi Anda tidak kemudian mengutuki kegagalan, Anda tidak kemudian patah semangat ketika menghadapi kegagalan, tapi Anda lihat
kegagalan itu sebagai batu lompatan, bukan batu sandungan yang menghalangi Anda, tapi menjadi batu lompatan untuk Anda melompat lebih tinggi untuk menjadi Anda sukses lebih baik lagi. Ya, jadi Anda misalnya apa? Ditolak orang, ya, dihina orang, diremehkan orang, itu akan Anda hadapi. Betul, ya, itu akan Anda. Bagaimana ketika Anda menghadapi itu? Yes, Anda semangat. Begitu Anda menghadapi itu, bam, kemudian Anda down. Aduh, gimana sih ini teman baik, teman dari SD, kok bisa-bisanya menolak saya, kok bisa-bisanya menghina saya, dan lain sebagainya. Udah Anda down, patah semangat. Berarti Anda tidak bersahabat dengan kegagalan. Ya, kalau Anda bersahabat dengan kegagalan, ya Anda anggap kegagalan itu biasa. Ya, kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Kalau Anda tidak mengalami kegagalan, Anda tidak akan bisa sukses. Ya, karena kegagalan itu bukti bahwa Anda action, bukti Anda bergerak. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa, ya sudah, Anda tidak akan bisa sukses. Betul tidak? Ya, tapi kalau Anda melakukan apa-apa, ada resiko bahwa Anda gagal. Dan gagal itu pasti, itu satu paket dengan kesuksesan. Oke, jadi Anda punya cara pandang yang berbeda dengan kegagalan. Anda bersahabat. Yes, oke, ya, ini kegagalan. Tetapi kegagalan itu hal yang sementara, bukan hal yang permanen. Boleh teman dekat saya menolak saya, boleh keluarga saya juga menghina saya. Mereka tidak mau join. Yes, tetapi saya punya keyakinan bahwa di luar sana masih banyak orang yang bisa saya ajak. Di luar sana masih banyak peluang yang bisa digarap. Sehingga Anda punya pengharapan bahwa Anda bisa sukses di bisnis ini. Anda lewati kegagalan demi kegagalan, demi kegagalan, demi kegagalan. Sehingga sampai nanti garis finish Crown Agency, Anda bisa cerita. Anda bisa cerita perjalanan Anda. Ya, bayangkan kalau Anda presentasi diterima. Ketika Anda naik panggung kemenangan Anda, nggak menarik cerita Anda. Silahkan, misalnya Anda suruh testimoni cerita, ini panggung Anda, ya. Anda diberi waktu 30 menit atau 1 jam. Ya, tapi Anda Anda pakai cuma 1 menit. Ya, saya join di bis ini, saya cerita, ya, ternyata mereka join, ya. Join. Ya sudah, ya tiba-tiba saya jadi Crown Agency. Nggak menarik, betul nggak? Tapi ketika Anda menghadapi kegagalan, menghadapi penolakan, itu menjadi cerita, itu menjadi bumbu yang luar biasa, sehingga orang akan terinspirasi. Oh, ini luar biasa ya, orang sukses ini ternyata menghadapi kegagalan yang sama, sehingga Anda menjadi inspirasi, menjadi orang lain bisa melihat Anda, belajar dari Anda. Oke, jadi kuncinya Anda harus mau bersahabat dengan kegagalan. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah Anda punya EQ yang tinggi. Ya, EQ, bukan IQ, bukan EQ, ya. Jadi begini, Anda tahu yang namanya IQ, ya, dihitung, diukur gitu ya, intelektual ya, itu mengenai Anda di sekolah, di kuliah gitu, Anda dicek gitu ya, wah ini orang IQ-nya tinggi gitu, wah bakal bisa jadi profesor dan lain sebagainya. Nah, untuk sukses di bisnis 3 method, Anda tidak butuh IQ yang tinggi. Ya, Anda tidak butuh IQ yang tinggi, tetapi Anda butuh EQ yang tinggi. Ya, IQ mungkin tidak bisa ditingkatkan, betul ya, itu bawaan ya. Anda punya IQ ya tinggi, mungkin IQ Anda jongkok gitu. Ya, IQ Anda pas-pasan, it's okay ya. Anda punya kesempatan yang sama untuk sukses asal Anda punya EQ yang tinggi. Nah, EQ itu bisa ditingkatkan. EQ itu apa sih? EQ adalah emotional quotient. Ya, artinya apa? Kecerdasan emosi. Nah, itu jauh-jauh lebih penting dibanding ya IQ. Oke, kalau Anda punya EQ yang tinggi, ya, berarti Anda bisa menempatkan diri Anda. Anda bisa kontrol emosi Anda bisa lihat emosi orang lain, sehingga Anda bisa menempatkan diri, sehingga Anda punya empati yang tinggi. Ya, ini orang yang punya EQ yang tinggi, ya, bisa bersahabat dengan orang, bisa get along with people dengan mudah. Nah, itu tandanya EQ tinggi. Contoh misalnya EQ yang jongkok, gitu ya, ada di sebuah rumah duka misalnya, ya, di sebuah rumah duka, dia di situ apa? Dia prospek orang lain, ya, prospek ketemu temannya, atau malah yang berduka di prospek. Aduh, gimana menurut Anda? Tapi itu terjadi loh, ya, ada orang yang kayak gitu, nggak tahu tempat, nggak tahu apa, wah, yang penting semangat. Ya, itu Anda nggak bisa menempatkan diri. Tapi kalau EQ Anda tinggi, ya Anda bisa ke rumah duka, ya Anda menyampaikan
duka cita, dan lain sebagainya. Ya sudah, jangan ngomongin bisnis dulu gitu kan. Ya nanti, kalau orangnya sudah pulih gitu kan, ya sudah, atau tidak di luar itu, dan lain sebagainya. Itu tanda EQ yang tinggi. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan beda kepribadian dengan Anda. Ya, mungkin Anda akan ketemu orang yang jabatannya tinggi, orang yang sudah jauh lebih tua dibanding Anda. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi? Bagaimana Anda bisa menempatkan diri Anda? Ketemu dengan orang yang jauh lebih muda dibanding Anda, dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda punya EQ yang tinggi, dan ini bisa ditingkatkan, ya, ini Anda akan bisa sukses. Itu menjadi bekal Anda. Oke, jadi Anda perlu tingkatkan EQ Anda. Mungkin di video yang lain nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi EQ itu seperti apa dan bagaimana meningkatkannya dan lain sebagainya. Saya akan bahas di video yang lain. Tapi di sini minimal Anda sudah tahu bahwa bukan IQ, ya, Anda tidak perlu pusing atau Anda tidak, waduh, saya aja nggak lulus kuliah misalnya, drop out, atau Anda hanya lulusan SD, ya, IQ saya nggak tinggi. Tapi kalau Anda mau berjuang, Anda punya EQ yang Anda ditingkatkan, emotional quotient Anda ditingkatkan, Anda bakal bisa sukses di BIS3i Network ini. Yes, itu adalah 7 tanda Anda bakal sukses di 3i Network. 7 tanda itu adalah potensi, ya. Berhasil atau tidaknya Anda di 3i Network tergantung Anda mengolah potensi ini. Apakah Anda potensi ini Anda kembangkan terus-menerus, ya, Anda kembangkan, Anda lakukan terus-menerus, atau Anda diamkan. Kalau Anda diamkan, ya Anda nggak bisa. Tapi kalau Anda punya potensi ini, Anda kembangkan, Anda asah terus-menerus, Anda action, ya, Anda action, ditolak orang, action terus, ya, action terus, action terus, action terus. Yes, ya, sukses, ya, segera Anda jemput. Sukses itu menunggu Anda ketika Anda tidak mau menyerah dengan keadaan. Yes, pasti bermanfaat. Silakan share kepada mitra-mitra Anda.